sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama beribadah Tuhan walaupun dengan online Tuhan. Kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan, tapi kiranya anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan tetap bisa kami rasakan Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada dalam hati kami Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Perlengkapi dan kiranya Engkau memberikan kecakapan Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak jemaat-jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-68 sampai yang ke-79. Lukas pasal yang pertama
ayat yang ke-68 sampai yang ke-79. Saya akan membacakan untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah sambut lawatan Tuhan kalau mau jadi berkat. Sambut lawatan Tuhan kalau mau jadi berkat. Berbicara mengenai sambut lawatan atau lawatan, saya jadi teringat oleh beberapa cerita beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Lawatan Presiden AS waktu itu masih dipimpin oleh George Bush. Presiden AS ini pergi ke Bogor pada bulan November 2006, dan hal itu menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah sampai kepada rakyat biasa, dari mereka yang sangat menolak maupun mereka yang menerima atau welcome. Semuanya seolah-olah terbangun untuk ikut memberikan tanggapan atas kunjungan pemimpin Amerika Serikat ini. Pengamanan ekstra ketat dipersiapkan untuk sebuah kunjungan yang hanya lebih kurang dari 6 jam, Bapak Ibu. Bahkan melebihi pengamanan konferensi APEC di Bogor pada tahun 1994 yang dihadiri 21 kepala negara. Dan waktu itu pun diperlihatkan adanya kerugian material yang ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat adanya penutupan toko-toko di Bogor, penutupan atau pengalihan jalur transportasi pada waktu itu pun mengakibatkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat selama persiapan dan kunjungan Presiden Amerika Serikat tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, setelah Zakaria terbebas dari kebisuannya,
Roh Kudus menguasai sehingga ia bernubuat dan memuji Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi mereka. Kita bisa membaca di Lukas pasal yang pertama ayat 67 atau 68 sampai 79 yang sudah kita baca Bapak Ibu. Zakaria bernubuat tentang Yesus Kristus yang merupakan penggenapan janji Allah. Dan tentang anaknya Yohanes Pembaptis yang akan berjalan mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Di Lukas pasal yang pertama ayat 76 sampai 79. Dari bacaan kita ini ada dua alasan penting yang dapat kita pelajari tentang mengapa lawatan tersebut begitu penting dan membawa pujian bagi Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, alasan yang pertama, lawatan yang menggenapkan nubuat Zakaria ini dikenal juga dengan nama Benedictus, atau dalam kata Latin yaitu praise be atau terpujilah, diambil dari kata yang mengawali nubuatan ini. Hal ini pun mirip dengan nyanyian pujian Maria dalam Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 55, yang di dalamnya menyatakan pengharapan Israel kepada Allah dan janji-janjinya sebagaimana yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Janji Allah kepada Abraham di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-73, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jemaat yang terkasih, Zakaria menegaskan bahwa masa yang dinantikan oleh semua orang Israel telah tiba. Apa yang dijanjikan oleh nabi-nabi mengenai tunas Daud kini telah hampir tiba. Zakaria menegaskan bila yang dijanjikan itu datang, maka umat Allah akan beroleh pembebasan yang sejati, di mana mereka akan secara bebas beribadah kepada Allah. Lawatannya adalah lawatan yang telah lama dinantikan. Lawatan yang telah lama dinantikan. Dan di sini menegaskan bahwa Allah setia dalam janji-janjinya kepada umatnya. Alasan yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Alasan yang kedua, lawatan yang menyelamatkan. Maksudnya, kedatangan Yesus Sang Mesias yang dijanjikan ini membawa kelepasan bagi umatnya. Allah memberikan kepada umatnya penyelamat yang perkasa. Di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-69. Keselamatan yang dijanjikan bukan hanya keselamatan dari penguasa yang menindas mereka secara politik, namun lebih daripada itu keselamatan yang berdasarkan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Terdapat di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-77. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka.
Keselamatan dalam Kristus memberikan kepada kita jaminan yang pasti akan perubahan dan pengharapan yang berdampak kekal, Bapak Ibu. Lawatan ilahi ini sungguh jauh berbeda dengan lawatan para pemimpin dunia yang dianggap penting. Jadi lawatan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sangatlah berbeda dengan lawatan Presiden Amerika Serikat ataupun kepala-kepala negara yang pernah datang ke Indonesia, singgah dan datang ke negara kita. Karena di dalam lawatan ilahi ini memiliki makna yang jauh lebih besar dan tentu di dalamnya penuh dengan anugerah dan berkat dari Allah. Namun di sini kita sama-sama diperlihatkan bahwa lawatan ini sangatlah sederhana, tanpa banyak persiapan, namun telah mengubahkan dunia. Dan hal yang justru kita butuhkan bukanlah hal-hal yang muluk-muluk atau berlebihan dalam merasakan atau menyambut lawatan dari Tuhan. Namun yang dibutuhkan adalah kepekaan hati kita dalam merasakan lawatan Tuhan dan mau menerima dalam hati kita, seperti Zakaria yang mau peka dan mau membuka hati untuk merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup Zakaria. Menghayati akan lawatan Allah yang menggenapkan dan menyelamatkan tersebut telah membawa Zakaria menaikkan pujian kepada Allah. Ada respon yang keluar dari Zakaria dalam merespon lawatan Tuhan, yaitu dengan pujian yang sangat indah yang diberikan Zakaria untuk Tuhan. Zakaria memuji Allah yang setia, Allah yang telah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Bahwa Zakaria ingin menunjukkan kita, terkadang lawatan dari Tuhan sangatlah sederhana dan kadang tidak terasa mungkin dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, dan kehidupan saya. Tapi justru dari lawatan yang begitu sederhana ini, Zakaria ingin menunjukkan kita bahwa kita membutuhkan hati yang lebih peka, hati yang mau terbuka untuk merasakan lawatan Allah, lawatan Tuhan yang begitu sederhana. Sederhana bukan berarti biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Tapi lawatan yang sederhana ini memiliki makna, memiliki tujuan yang sangat besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali akan merayakan Natal, kita kembali mengingat bahwa kita pun menyembah dan memuji Allah sama dengan Zakaria. Ia adalah Allah yang menggenapi janjinya, kepada kita. Ia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Kesetiaannya di masa lampau seharusnya menolong kita untuk menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Allah akan terus menyertai kita.
Kesetiaannya tetap berlaku dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Semua hal tersebut boleh kita dapatkan dan boleh kita bagikan kepada orang di sekitar kita jika kita terlebih dahulu memiliki hati yang mau peka seperti Zakaria yang dapat merasakan lawatan Tuhan. Bahwa kita sadar Tuhan kita menyiapkan anugerah dan kasih yang begitu besar bagi kita, berkat yang begitu melimpah pada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan kepada saya juga. Tetapi yang diperlukan atau apa yang harus kita lakukan adalah kita mampu merasakan lawatan yang diberikan kepada kita, yang ditujukan pada kita. Zakaria kembali sekali lagi kita diingatkan, kita membutuhkan hati yang peka, hati yang terbuka untuk merasakan lawatan dari Tuhan, lawatan yang penuh dengan berkat. Bagaimana kita bisa merasakan berkat yang begitu melimpah, lawatan yang begitu sederhana tapi memiliki makna yang begitu hebat, jika kita tidak memiliki hati yang mau peka, hati yang mau terbuka seperti Zakaria. Kiranya kita dimampukan menjadi seperti Zakaria, Bapak Ibu, menjadi seperti Zakaria yang peka akan lawatan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi berkat. Bahwa ketika kita peka dan terbuka hati kita, ketika kita mampu merasakan lawatan Tuhan, kita juga dapat merasakan berkat yang begitu besar dari Tuhan. Dan jika kita sudah merasakan dan menerima lawatan dan berkat dari Tuhan, kita juga bisa membagikan kepada orang di sekitar kita. Kita juga bisa memberikan sentuhan dan anugerah ataupun berkat yang sudah kita terima dari Allah, supaya orang di sekitar kita juga merasakan lawatan dan berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.